salah satu cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 akan Mimin bawakan buat kalian. Kali ini berjudul asli Santet Lutung. Penasaran dengan teror seram apa yang terjadi? Langsung saja pilih tempat yang nyaman, siapkan camilan minimal gorengan yang panas, dan jangan lupa minuman hangatnya. Kopi boleh, teh panas boleh, wedang ronde juga boleh. Selamat menyimak, semoga terhibur dan salam sehat sukses selalu buat kita semua. Namaku Marcel. Kali ini aku akan bercerita tentang anak buah waktu kerja di outsourcing parkir Jakarta. Sebut saja namanya Diah. Diah ini anak baru di perusahaanku sebagai operator kasir yang kerjanya di pos membuka palang otomatis. Aku dan Diah ini bisa dibilang dekat karena mungkin awal dia masuk kerja yang training adalah aku. Singkat cerita, suatu hari Diah ini matanya sembab sekali, seperti habis menangis seharian. Karena si Diah ini memang anaknya juga dekat dengan teman-teman yang lain. Akhirnya Diah ini diceng-cengin oleh mereka atau dipecandain kalau dia semalam menangis karena habis diputuskan oleh pacarnya, yang memang pacar dia juga jadi OB di gedung itu. Biasanya Diah ini orangnya juga lucu, sebagaimanapun dipecandain tidak pernah baper. Cuma pas hari itu Edo, Fikri, Denny, dan Ilham yang bercandain dia malah jadi tidak enak hati sendiri karena dia cuma diam dan malah menangis lagi sesenggukan. Karena dirasa kondisinya tidak memungkinkan buat Diah ini melanjutkan kerja, aku sebagai leader mereka mengambil keputusan untuk Fikri. Oh ya, Edo, Fikri, Denny, dan Ilham ini petugas area parkir. Aku mengambil keputusan untuk Fikri menggantikan dia untuk jaga pos. Dan inilah awal cerita dari Santet Lutung saat dia tiba-tiba menceritakan apa yang sebenarnya membuat dia menangis sebegitu hebatnya. Dia hari itu hampir tidak henti-hentinya menangis pilu. Ku beri ia sebotol air mineral untuk menenangkan hatinya. Setelah beberapa saat, ia puas menumpahkan air matanya. Dengan masih tersengal-sengal isak tangis, dia membuka pembicaraan kepadaku. "Pak, maafkan Diah ya, malah buat keributan di tempat kerja," ucapnya lirih. Aku yang penasaran kemudian menanyakan, "Diah, maaf, apa kamu tersinggung dengan candaan teman-temanmu tadi?" Dia menggelengkan kepalanya. "Bukan kok Pak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka," jawab dia. Karena aku yang masih belum menemukan jawaban, aku kembali menanyakan mengapa dia menangis sebegitu hebatnya. Karena selama dia bekerja 3 bulan kemarin, dia ini orang yang periang, humoris, dan juga cepat akrab dengan teman-teman maupun semua atasannya, termasuk aku. Dia kemudian mulai bercerita kronologi kejadian saat ia masih di kampungnya Subang, sekitar 5 bulan yang lalu. Dia bercerita sang ibu Wartinah seringkali terlibat cekcok dengan Tuti yang bisa dibilang adalah tetangganya. Awalnya dia berpikir jika ibunya dan Tuti hanya tersulut emosi, ada rasa saling iri satu sama lain. Kian hari, pertikaian mulut mereka semakin sering terdengar oleh tetangga yang lain. Karena merasa terganggu,
Akhirnya Pak RT sampai menengahi permasalahan mereka. Saat dalam mediasi kekeluargaan itulah dia baru mengetahui jika sebenarnya antara Ibu Warti dan Tuti seperti kucing dan anjing sedari dulu. Setelah diusut, ternyata Muklis, ayah dia yang juga suami Warti, adalah mantan kekasih Tuti yang dalam hitungan bulan kala dahulu akan melangsungkan pernikahan. Muklis saat dalam persiapan pernikahan itu kepincut dengan kecantikan Warti yang baru pulang menjadi TKW di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Akhirnya Muklis secara sepihak membatalkan pernikahan antara dirinya dan Tuti saat hanya hitungan minggu saja. Sontak Tuti merasa amat dipermalukan oleh kelakuan Muklis. Bukan hanya Tuti, namun orang tua Tuti yang ikut terkena imbasnya, karena ada desas-desus jika Muklis lebih memilih Warti ketimbang Tuti, karena Warti ini anak baik-baik dan Tuti kebalikannya dari Warti. Ayah Tuti merasa jika warga secara tidak langsung ikut menghakimi dirinya yang tidak bisa menjaga kehormatan anak perempuan semata wayangnya menjelang pernikahannya. Karena beban pikiran itulah ayah Tuti sampai harus sakit diabetes karena gula darahnya naik. Tidak sampai di situ saja kepedihan Tuti. Tuti harus puas menyaksikan Warti dan Muklis menggelar hajat pernikahan karena jarak rumah mereka yang hanya terhalang oleh satu rumah. Amarah Tuti mulai tidak terbendung lagi. Baginya terdapat 3 pukulan telak menghujam jantung hatinya. Pertama, Tuti batal nikah. Kedua, keluarga Tuti terfitnah yang menyebabkan ayah Tuti jatuh sakit. Dan yang ketiga, Tuti harus puas menyaksikan dengan terpaksa calon suaminya malah bersanding dengan wanita lain. Tuti lantas memutuskan untuk menjadi TKW ke Malaysia karena menghindari rasa sakit dan juga traumanya di kampung. Selain itu, Tuti masih mempunyai niat yang mulia, yaitu ingin mencari uang agar ayahnya bisa berobat dengan layak. Setelah 2 tahun bekerja di Malaysia, berhembus kabar jika Tuti dipersunting oleh pria asal negeri jiran itu. Dari semenjak saat Tuti dipersunting, ia jarang sekali pulang ke Indonesia. Bahkan bisa dibilang hanya 4 tahun sekali ia baru pulang. Saat ayah Tuti wafat, Tuti pun tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin bisa dibilang karena jarak yang jauh dan juga adanya kisah kelam di kampung, membuat ia merasa enggan pulang ke tempat kelahiran. Singkat waktu, tahun 2015 awal, tiba-tiba Tuti pulang ke Indonesia sendiri tanpa membawa suami ataupun anaknya. Dari mulai itulah perselisihan klasik antara Warti dan Tuti pun berlanjut. Simpang siur kabar Tuti saat di Malaysia yaitu ia telah diceraikan suaminya dan hak asuh kedua putrinya jatuh pada suaminya. Tuti yang dalam keadaan frustasi saat ia pulang ke kampung halaman, mau tidak mau harus sering beradu pandang dengan Warti yang biduk rumah tangganya dengan Muklis masih adem ayem. Dari pihak Warti, ia mengaku sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan Tuti, namun Tuti selalu mencari-cari kesalahan dan seringkali ia membuang sampah di halaman rumah Warti dengan sengaja. Tidak hanya sampai di situ, Tuti pernah kepergok ingin memutuskan jaringan listrik di rumah Warti dengan menyuruh orang. Begitulah kurang lebih kelakuan absurd Tuti setelah ia pulang dari Malaysia.
kepada Warti dan keluarga, sehingga beberapa kali mereka berdua harus melewati jalan mediasi kekeluargaan oleh RT setempat. Beberapa saat setelah kejadian ribut-ribut terakhir, Tuti sepertinya kapok membuat ulah. Ia tidak pernah terlihat lagi menunjukkan batang hidungnya ataupun berperangai yang aneh-aneh. Namun, ada hal yang tidak biasa kini yang mulai terjadi. Setiap malam, atap rumah dia seperti dipenuhi oleh lutung. Anehnya, segerombolan lutung hitam itu hanya ada pada atap rumah dia saja. Entah pun dari mana asalnya gerombolan lutung itu. Sempat karena merasa terganggu tidak bisa tidur akibat suara bising si lutung, Muklis, ayah dia, menipuk batu salah satu lutung yang sedang bertengger di atas atap rumahnya. Seketika semua lutung itu seperti marah dan matanya mengeluarkan cahaya merah menyala. Karena takut, ayah dia kembali masuk ke dalam rumah dan pasrah membiarkan lutung-lutung itu berada di atas atap. Keesokan harinya, ayah dia menanyakan kepada Pak Sapri si peronda malam perihal gerombolan lutung yang ada di atas atapnya. Namun Pak Sapri hanya tertawa mendengar pertanyaan Muklis. "Klis, saya itu semalam habis beberapa kali muteri gang rumahmu. Lawang tidak ada lutung. Jangankan gerombolan, satu lutung pun tidak ada yang kelihatan." Sambil diiringi gelak tawa, Pak Sapri menerka jika yang dialami oleh Muklis adalah sebuah halusinasi saja. Muklis yang tidak puas mendapatkan jawaban dari Pak Sapri pulang dengan rasa yang berkecamuk. "Aneh, saya jelas mendengar ada riuh suara lutung di atap dan jelas ada banyak lutung yang bergerombol. Namun kenapa Pak Sapri tidak melihat ya?" batinnya. Saat Muklis sampai di rumah dan ingin mengambil makan di dapur, ia kaget. Di dapur rumahnya sudah ada 4 ekor lutung sedang memakan lauk pauk yang sudah disajikan Warti untuk makan siang keluarga kecilnya. Muklis yang kesal, ia mengambil balok kayu kecil di belakang rumahnya dan menggebah lutung-lutung itu supaya keluar. Namun dengan sigap, lutung-lutung itu menghindari pukulan Muklis dan kembali. Matanya mengeluarkan cahaya merah menyala dan menunjukkan taringnya seolah ingin mengoyak tubuh Muklis. Salah satu dari lutung itu melompat ke arah Muklis dan langsung menggigit leher Muklis sampai berdarah-darah. Setelah ia puas menggigit Muklis, anehnya dengan cepat kawanan lutung itu menghilang. Dia yang sewaktu itu kebetulan baru pulang dari rumah temannya langsung membawa sang ayah ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Segera Muklis diberi suntikan anti rabies dan harus menerima 5 jahitan di lehernya. Beruntung gigitan lutung itu tidak berakhir fatal. Dia pun mengaku sebenarnya ia pernah merasa ikut terkena teror santet lutung itu. Ketika dia ingin mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat seekor lutung yang besar dan amat menyeramkan ada di balik pintu kamar mandi, sedang menggeram. Dia yang panik. Ia langsung berteriak sehingga Warti dan Muklis terbangun. Saat dia melihat kembali bersama-sama ayah dan ibunya, tidak ada apapun di balik pintu kamar mandi tersebut. Teror berpindah kepada Warti. Warti ditunjukkan oleh sosok lutung yang sama seperti yang dilihat oleh dia. Mulut Warti seperti tidak bisa untuk berbicara dan tubuhnya seperti tertahan sesuatu. Warti mengucap doa-doa dan memasrahkan semua ke dalam tangan yang maha kuasa. Hingga akhirnya
si sosok lutung besar hitam itu menghilang. Warti yang merasa panik kemudian mengajak Muklis dan dia untuk menemui orang pintar. Baru saja mereka bertiga masuk ke dalam rumah si orang pintar, terlihat ada 2 ekor lutung yang duduk menatap tajam mereka dari luar rumah si orang pintar. Kemudian orang pintar itu berkata, "Kalian lebih baik pulang atau cari orang pintar lain. Saya tidak bisa membantu kalian. Ilmu hitam santet kiriman lutung ini sangat kuat," jawab si orang pintar pertama. Muklis kemudian mengajak dia dan istrinya pergi ke perbatasan antara Subang dan Bandung. Di sana Muklis menemui salah satu orang pintar atas rekomendasi ayahnya Muklis. Dari orang pintar yang kedua itulah baru diketahui jika penebar teror lutung adalah berasal dari tetangga yang terdekatnya, Muklis dan Warti. Tanpa berpikir lama-lama, ia langsung menerka jika Tutilah dalang dari semuanya. Setelahnya, Muklis dan Warti diberi air yang mungkin telah dibacakan doa oleh si orang pintar, dan diberikan sedikit syarat untuk menempelkan beberapa helai sapu lanang di setiap palang pintu mereka dan 2 siung bawang putih. Sehabis berkunjung dari tempat si orang pintar, Muklis dan Warti langsung melakukan apa yang diperintahkan, dan benar saja, teror itu seolah lenyap. 1 bulan kemudian, dia pergi ikut merantau sang paman, adik dari Muklis, untuk bekerja ke Jakarta. Singkat ceritanya, dia diterima bekerja di perusahaanku karena memang rekomendasi dari pamannya dia yang bekerja sebagai security di gedung yang sama. Beberapa bulan berlalu, sampai pada akhirnya dia mendapatkan kabar jika ibunya Warti telah meninggal kemarin. Dia sangat terpukul sekali mendengar ibunya telah meninggal. Sebelumnya, ayah dia dan pamannya masih menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada dia jika sang ibu telah berpulang. Ayah dia dan sang paman pun tidak ingin mengganggu pekerjaan dia. Dia pun kembali bertutur. 3 hari sebelum sang ibu wafat, Ibu Warti dimimpikan 2 kali berturut-turut jika ia seperti dijemput kawanan lutung yang membawanya kepada tahta raja. Di sana yang Ibu Warti lihat adalah seseorang pria yang tampan memakai mahkota dan berkata, "Selamat datang istriku, ini adalah kerajaanku." Mendengar ucapan lelaki itu, Warti kemudian ingat akan sesosok lutung besar yang pernah ia temui. Seolah-olah bisa mendengar apa yang sedang Warti pikirkan, sesosok lelaki itu kemudian berkata, "Maafkan jika saya lancang, namun sayalah yang telah berbuat tidak baik kepada dirimu. Oleh karena itu, saya telah menganggap engkau sebagai istriku." Ibunya dia pun bercerita kepada suaminya jika ia harus kembali ke kerajaan dan menjadi istri dari lutung yang kala itu sudah berwujud manusia dengan menggunakan baju kerajaan zaman dahulu. Muklis yang tidak percaya hanya menjawab, "Sudahlah Bu, hanya bunga tidur saja. Toh lagian gangguan dari teror lutung itu sudah tidak pernah muncul lagi." Ucapan suaminya itu bisa masuk ke dalam logika Warti. Ia menganggap itu semua hanyalah mimpi belaka. Namun naas, tepat di hari ketiga Warti sudah meninggal saat Warti sedang tertidur. Muklis yang panik segera membawa Warti menuju ke puskesmas, namun sayang, nyawa Warti sudah tidak tertolong. Setelah pemakaman Warti, Muklis yang di rumah sendirian, ia didatangi seekor lutung. Muklis yang marah
Kemudian ia mengambil sebilah golok dan menebaskannya. Namun, lagi-lagi, lutung itu berhasil kabur menghindar. Masih amat kesal, Muklis langsung merangsek mendobrak pintu rumah Tuti. Muklis yakin ini semua ulah perbuatan Tuti. Tetapi sayangnya, Tuti sudah pergi ke Malaysia sebulan yang lalu. Tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena si tersangka sudah terlebih dahulu kabur ke negeri jiran. Malam harinya, saat tahlil pertama di rumah Warti, banyak orang-orang yang menyaksikan ada seekor lutung yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan melompat masuk ke dalam kamar Warti dan Muklis, lalu menghilang. Beberapa warga percaya itu adalah jelmaan Warti yang menjadi lutung karena meninggal di guna-guna. Alhasil, malam tahlil menjadi buah bibir bagi warga sekampung. Muklis yang masih syok dengan peristiwa itu, kemudian menutup diri untuk tidak berinteraksi dengan warga sekitar. Muklis malu menerima kenyataan istrinya kini telah menjadi lutung jadi-jadian. Muklis hanya bisa menceritakan semua keluh kesahnya kepada adiknya, yaitu Paman Diah. Dan lalu pamannya menyampaikan peristiwa yang memilukan itu kepada Diah. Setelah Diah menceritakan semua pengalamannya, aku langsung memanggil Pak Suhar, Paman Diah, yang kebetulan saat itu sedang berjaga di lobi tengah gedung. Aku memberitahukan Pak Suhar jika sebaiknya dia hari ini dibebas tugaskan dahulu, melihat kondisinya yang masih sangat terpukul atas perembukan bersama rekan-rekannya yang lain. Dia diberikan dispensasi untuk pulang ke kampung halamannya di Subang selama 3 hari, dan selama dibebas tugaskan, shiftnya di cover oleh Ilham dan Fikri secara bergantian. Sedikit rasa penasaranku, aku sempat menanyakan kebenaran cerita yang baru saja dia ungkapkan kepada sang paman. Pak Suhar pun mengangguk, membenarkan semua cerita keponakannya itu. Memang tidak habis pikir jika benar-benar terjadi ada orang yang sampai tega mengirim guna-guna santet kepada keluarga dia. Akhirnya saat itu juga dia diantar pulang oleh pamannya. Dan sore harinya, dia langsung pulang menuju ke Subang. Setelah 3 hari, dia kembali masuk kerja. Kali ini ia masuk kerja seperti biasanya. Ia terlihat sudah lebih tenang dan mulai bercanda dengan rekan-rekannya yang lain. Aku kala itu hanya membatin, syukurlah kalau dia sudah baik-baik saja. Mungkin dia sudah bisa legowo sekarang. Dia kemudian tersenyum menatapku dan melambaikan tangannya dari pos pintu keluar. "Pak, sini Pak. Saya punya oleh-oleh ini buat Bapak. Teman-teman yang lain sudah saya bagi satu-satu," celotehnya. "Aduh, jadi repot-repot begini dia. Sebelumnya makasih ya, sudah membawakan saya oleh-oleh," jawabku sungkan. Dia kemudian bercerita, "Pak, saya yang seharusnya berterima kasih atas kebaikan Bapak mengizinkan saya pulang dan teman-teman semua. Saya akhirnya bisa bertemu dengan Ibu, walaupun untuk yang terakhir kalinya." Dia kemudian melanjutkan pembicaraannya. "Sehari setelah sampai ke Subang, saya langsung ziarah ke makam Ibu. Kemudian saya diajak Bapak untuk menemui orang pintar di perbatasan Subang-Bandung untuk menanyakan perihal lutung yang masih meresahkan Bapak. Dari si paranormal tersebut, saya mengetahui jika ibu saya ternyata diculik secara paksa ke alam jin dan dinikahi oleh si Raja Lutung. Niatan awal dari si tetangga pengirim guna-guna lutung itu agar supaya keluarga Bapak tidak tenang hidupnya dan selalu merasa terteror. Namun naasnya si pemimpin lutung menaruh hati kepada ibu.
sehingga menyebabkan ibu diambil jiwanya ke alam jin. Bahkan, menurut pengakuan dia, ia dan ayahnya didatangi lutung yang memandangi dari kejauhan sewaktu di makam ibunya. Terlihat samar-samar, si lutung itu menintikkan air mata dan kemudian berlalu pergi. "Bu, ibu yang tenang ya di sana. Jangan lagi ibu mengkhawatirkan saya dan bapak. Ibu doakan saya saja ya bu. Semoga saya bisa membahagiakan bapak." Itulah doa terakhir yang Diah panjatkan di atas nisan ibunda tercintanya. Dia dan sang ayah mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi. Ayah Diah, Muklis, sebenarnya adalah orang yang paling merasa bersalah atas kematian Warti. Andai mungkin saja dahulu ia tidak menyakiti perasaan Tuti, tidak akan sampai begini ceritanya. Namun, itu semua hanyalah andai-andai yang telah menjadi sia-sia. Mungkin pesan dari cerita ini adalah berhati-hatilah bersikap, apalagi sampai harus menyakiti perasaan orang lain. Orang yang sakit hati rentan melakukan tindak kejahatan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.